Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang maladministrasi dan juga penyimpangan etika. Pengertian maladministrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Widodo 2001, maladministrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika dan moral administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Beliau juga mengemukakan ada 8 bentuk maladministrasi, yaitu ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum, menafsirkan hukum hanya untuk menguntungkan kepentingan pejabat atau pegawai, perlakuan yang tidak adil pada pegawai, inovasiensi bruto, menutup-nutupi kesalahan, gagal menunjukkan inisiatif. Yang kedua, menurut Hendra Nur Cahjo, Justus Muturbong, dan Dian Indah Rahmitasari, dalam karya mereka menekankan bahwa maladministrasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi, serta menyebabkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Yang ketiga, menurut Frederick, menjelaskan bahwa maladministrasi adalah ketidakmampuan birokrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik karena kurangnya pengetahuan, kemampuan, atau keinginan untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat, menurut Brian Garner mendefinisikan istilah maladministrasi merujuk pada kamus hukum, dimaknai sebagai poor management or regulation as in an official capacity. Mendefinisikan maladministrasi sebagai regulasi atau manajemen yang tidak baik. Ini menunjukkan bahwa maladministrasi tidak hanya terjadi karena perilaku individu, tetapi juga karena sistem atau regulasi yang tidak efektif atau tidak adil. Yang kelima itu menurut K.C. Ware, maladministrasi adalah ketidakmampuan birokrasi dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, inefisiensi, atau kesalahan dalam pelayanan publik. Ware menekankan pentingnya kinerja yang efektif dan efisien dari birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas administratifnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Maladministrasi adalah ketika seseorang melanggar hukum menyalahgunakan kekuasaannya yang bukan tujuannya, yang mana melibatkan kecerobohan atau pengabaian terhadap ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintah, yang mengakibatkan kerugian yang nyata atau tidak terwujud bagi masyarakat dan seseorang menurut Kuria tahun 2014. Pelayanan publik dengan segala permasalahannya merupakan suatu permasalahan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh rakyat sebagai permasalahan yang memerlukan pengawasan khusus untuk mencegah adanya maladministrasi. Kemudian penyimpangan etika dalam administrasi publik merujuk pada perilaku yang melanggar prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika yang seharusnya dipegang oleh para pegawai negeri dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang mana termasuk dalam korupsi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya terhadap kode etik atau hukum yang mengatur perilaku pegawai negeri. Penyimpangan semacam ini merusak integritas institusi pemerintah, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan merugikan kepentingan publik secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang penyimpangan etika dalam administrasi sangat penting untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan moralitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Bentuk maladministrasi menurut Ombudsman RI adalah sebagai berikut. Pertama, penundaan berlarut. Penundaan berlarut merupakan kalimat terjemahan dari Andi Gulai. Kedua, tidak memberikan pelayanan. Pelaksanaan layanan tidak mengerjakan permohonan atau permintaan layanan padahal masyarakat sudah melengkapi semua persyaratan. Ketiga, ada tidak kompeten.
Pelaksanaan layanan publik memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan publik. Keempat, penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan layanan dengan sewenang-wenang melanggar peraturan dalam memberikan layanan yang terhubung pada kewarganegaraan dan kewenangan yang diberikan. Kelima, permintaan imbalan. Petugas meminta uang atau barang kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik, atau petugas menjalin kesepakatan dengan masyarakat apabila mereka terdata dalam suatu program pemerintah, maka mereka berhak menerimanya. Yang keenam, penyimpangan prosedur. Pelaksanaan layanan yang tidak mengikuti prosedur yang tepat atau tidak mengikuti peraturan. Yang ketujuh, mengabaikan kewajiban hukum. Pelaksanaan layanan yang tidak melakukan tugas yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum. Yang kedelapan, tindakan diskriminatif. Pelaksanaan layanan yang tidak memberi pelayanan yang sama kepada masyarakat yang sama karena alasan yang tidak sesuai. Yang sembilan, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. Pelaksanaan layanan yang tidak melakukan tugas yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum. Yang ke-10, tindakan korupsi. Pelaksanaan layanan yang melakukan tindakan korupsi yang mempengaruhi pada kualitas pelayanan. Salah satu contoh maladministrasi adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus yang kami ambil adalah kasus korupsi dana bansos COVID-19 oleh Mensos Juliari Batubara. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Dalam kasus ini, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi merupakan pelanggaran etika sehingga dikenakan hukuman.